memiliki peran besar dalam memperluas wilayah kekuasaan Islam serta membangun sistem pemerintahan yang lebih terstruktur. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan mengenai perkembangan politik, ekonomi, dan administrasi pemerintahan pada masa itu, termasuk reformasi yang dilakukan oleh Khalifah Umar bin Abdul Aziz serta berbagai gerakan oposisi yang muncul dan akhirnya menjatuhkan dinasti ini. Pembahasan kali ini mengenai 1. Perkembangan politik dan ekonomi pada masa Bani Umayyah akan dipaparkan oleh Rifi Charles Zaidan, dan yang kedua, perkembangan administrasi pemerintahan dan pembaruan politik pada masa Umar bin Abdul Aziz akan dipaparkan oleh Umi Habibah, dan yang terakhir, gerakan oposisi terhadap Bani Umayyah akan dipaparkan oleh saya sendiri, Yaya Setiawati. Mari kita simak pembahasannya. Perkembangan politik pada masa Bani Umayyah. 1. Pemerintahan Bani Umayyah menerapkan khalifah sebagai pemimpin tertinggi. Peran khalifah yaitu kepala pemerintahan, pemimpin militer, persatuan, penentu kebijaksanaan, dan simbol persatuan. 2. Pengangkatan gubernur di provinsi. Khalifah pertama yaitu Muawiyah bin Abi Sufyan memperkenalkan struktur pemerintahan yang terorganisasi dengan menetapkan gubernur di berbagai provinsi. Fokus pada stabilitas dan kontrol wilayah. Kebijakan politik Bani Umayyah ditujukan untuk menjaga stabilitas dan pengendalian. 4. Penerapan undang-undang yang memperkuat kekuasaan khalifah. Mereka menerapkan berbagai undang-undang dan regulasi yang memperkuat kekuasaan khalifah sekaligus membatasi kebebasan kelompok-kelompok yang dianggap mengancam. 5. Konflik sosial, terutama dengan komunitas non-Arab. Perkembangan politik pada masa Bani Umayyah diwarnai konflik sosial, terutama dengan komunitas non-Arab. Kebijakan diskriminatif Bani Umayyah yang terhadap komunitas non-Arab memicu ketidakpuasan sosial dan politik. Kesenjangan antara orang Arab dan non-Arab seringkali menimbulkan konflik yang berkepanjangan. Pada masa Bani Umayyah 1. Perdagangan. Dinasti Bani Umayyah berhasil membuka dan memperluas jalur-jalur yang menghubungkan wilayah Timur Tengah dengan Eropa dan Asia. Berbagai barang seperti rempah-rempah, tekstil, dan produk pertanian mengalir dari wilayah ke wilayah lain yang tidak hanya memperkaya perekonomian lokal, tetapi juga semakin memperkuat kekuasaan Bani Umayyah. 2. Mata uang. Penggunaan mata uang yang seragam menjadi salah satu faktor kunci dalam perkembangan ekonomi. Dinasti Umayyah memperkenalkan dinar, emas, dan perak sebagai standarisasi mata uang yang membantu mempermudah transaksi perdagangan. 3. Pasar-pasar besar. Pasar-pasar besar di kota besar seperti Damaskus, Kairo, dan Baghdad berperan sebagai pusat perdagangan yang sangat hidup. Pasar-pasar ini tidak hanya berfungsi sebagai tempat untuk melakukan transaksi ekonomi, tetapi juga sebagai arena interaksi sosial dan budaya. 4. Pertanian. Bani Umayyah melakukan inovasi dalam teknik irigasi dan memperkenalkan berbagai tanaman baru yang secara signifikan meningkatkan produktivitas pertanian. Dengan langkah ini, mereka berhasil memenuhi kebutuhan pangan penduduk yang terus meningkat seiring dengan pertumbuhan populasi. Perkembangan administrasi pemerintahan pada masa Bani Umayyah. Perubahan dari sistem demokratis ke monarki, maksudnya ialah pada awal pemerintahan Umayyah, sistem pemerintahannya bersifat demokratis, kemudian bertransformasi menjadi monarki. Monarki sendiri ialah sistem pemerintahan di mana kekuasaan dan posisi raja diwariskan secara turun-temurun. Selanjutnya, praktek nepotisme. Dalam hal ini, Muawiyah mengubah model kekuasaannya menjadi sistem kerajaan yang membenarkan penyerahan kekuasaan ke putra mahkota. Dalam memimpin pemerintahan umat Islam, hanya keturunan dinasti yang dianggap layak. Selanjutnya yaitu sentralisasi penguasaan melalui penggabungan provinsi dan pengangkatan emir. Dalam hal ini, Muawiyah menggabungkan beberapa daerah menjadi satu provinsi dengan memilih satu emir yang bertanggung jawab kepada khalifah di daerah masing-masing yang memiliki nilai politik sangat kuat. Selanjutnya yaitu pergeseran nilai-nilai kepemimpinan Islam demi menekankan prinsip kepemimpinan yang berwibawa. Khalifah
menggunakan penguasaan untuk diri dan juga keluarganya, seperti Baitul Mal yang harusnya menjadi perbendaharaan rakyat beralih fungsi menjadi milik pribadi para pangeran. Ada dua tipe Baitul Mal, yaitu umum untuk para masyarakat luas dan juga khusus untuk para sultan dan juga keluarganya. Namun semua kebutuhan para sultan dan keluarganya sering dipenuhi dari kas umum Baitul Mal. Selanjutnya yaitu pembaharuan politik Umar bin Abdul Aziz. Yang pertama, fokus pada pembenahan dalam negeri. Umar bin Abdul Aziz mengutamakan stabilitas internal dengan memperbaiki tata pemerintahan dan memberantas korupsi di kalangan pejabat. Yang kedua, pendekatan damai Umar bin Abdul Aziz, menghentikan penindasan terhadap kelompok-kelompok oposisi dan lebih memilih pendekatan dialog serta rekonsiliasi. Yang ketiga, reformasi pemerintah. Beliau juga mengganti pejabat yang zalim dengan yang adil, memperkuat lembaga pengawasan dan menegakkan hukum secara adil. Yang keempat, kebijakan ekonomi yang adil dan juga efisien. Umar bin Abdul Aziz juga memperbaiki sistem pajak, menghapus pajak yang memberatkan non-muslim telah masuk Islam dan meningkatkan efisiensi pengelolaan uang negara. 5. Redistribusi kekayaan harta kekayaan negara dan pejabat diperoleh secara tidak sah akan dikembalikan ke Baitul Mal untuk kesejahteraan rakyat. Yang keenam, pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik. Umar juga membangun jalan masjid dan juga fasilitas umum serta meningkatkan pelayanan kesehatan dan juga pendidikan. Yang ketujuh, toleransi beragama dan penyebaran dakwah. Umar juga menjamin kebebasan beragama dan juga menyebarkan Islam dengan cara damai, bukan cara paksaan. Yang kedelapan, pemulihan hak sosial. Beliau, Umar bin Abdul Aziz, juga memperjuangkan hak kaum miskin, anak yatim, dan janda, serta memastikan bantuan sosial merata dan juga tepat sasaran. Gerakan oposisi terhadap Bani Umayyah. Kemunduran dan kehancuran dinasti Umayyah disebabkan oleh berbagai faktor yang saling berkaitan. Sejak awal, berdirinya dinasti ini sudah menghadapi tantangan besar dari kelompok oposisi seperti Syiah dan Khawarij yang muncul akibat konflik politik di masa Khalifah Ali bin Abi Thalib. Salah satu penyebab utama adalah sistem suksesi kekhalifahan yang mengandalkan garis keturunan. Ini merupakan hal baru dalam tradisi Arab yang sebelumnya lebih mengutamakan musyawarah dan senioritas. Ketidakjelasan sistem ini menimbulkan persaingan internal dalam keluarga kerajaan yang akhirnya merusak stabilitas pemerintahan. Selain itu, konflik etnis antar suku Arab Utara dan Arab Selatan semakin memperburuk situasi. Perselisihan ini sebenarnya sudah ada sebelum Islam, namun semakin memanas di bawah pemerintahan Bani Umayyah sehingga menghambat terciptanya persatuan. Ketidakpuasan datang dari kelompok non-Arab atau yang disebut dengan Mawali, terutama di wilayah timur seperti Irak. Mereka merasa diperlakukan tidak adil dan berada di posisi yang lebih rendah dibandingkan dengan bangsa Arab. Sementara sikap eksklusif dan arogan penguasa Arab memperdalam rasa ketidakadilan. Kepemimpinan yang lemah boleh mempercepat kemunduran dinasti ini. Beberapa khalifah hidup dengan mewah dan boros serta tidak menunjukkan kepedulian terhadap nilai-nilai keagamaan. Ini membuat masyarakat, khususnya kelompok religius, kehilangan kepercayaan terhadap pemerintah. Puncaknya adalah munculnya gerakan perlawanan yang dipimpin oleh keturunan Al-Abbas bin Abdul Al-Khalid. Gerakan ini mendapat dukungan dari Bani Hashim, kelompok Syiah, dan kaum Mawali yang kecewa. Kombinasi kekuatan inilah yang akhirnya menggulingkan dinasti Umayyah dan mengakhiri kekuasaannya. Demikian presentasi dari kami dengan pembahasan peradaban masa Bani Umayyah. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.